Salam kebahagiaan bagi semua ayah Katolik pencinta mutiara iman. Rahasia yang kedua bagaimana menjadi ayah di bumi seperti Bapa di sorga adalah ayah membangun cinta dengan memberikan dirinya. Kita akan belajar juga dari Santo Yosef bagaimana melakukan rahasia yang kedua ini. Mari kita belajar bersama-sama. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka kita semua telah diciptakan oleh Tuhan untuk memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, dan dengan memuliakan Tuhan, kita akan dimuliakan. Apa artinya menjadi pria sejati? Apa definisi pria sejati? Apa inti dari pria sejati? Psikolog dan penginjil modern memberitahu kita bahwa esensi seorang pria ditentukan dengan berpetualang, berperang, dan memiliki keindahan untuk dimenangkan. Meskipun benar bahwa kebanyakan pria sejak masa kanak-kanak menginginkan petualangan, membayangkan diri mereka terlibat dalam pertempuran dan bermimpi memenangkan keindahan, ide-ide ini jika ditindaklanjuti atau dikejar tanpa konteks yang tepat, dapat menuntun pria ke jalan yang berpotensi membahayakan jiwanya, pernikahannya, hidupnya, istrinya, dan keluarganya. Jika menjadi pria sejati ditentukan oleh apakah dia dalam petualangan memasuki pertempuran dan memenangkan keindahan, lalu siapa yang menentukan petualangan, pertempuran, dan keindahan? Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Akan selalu ada tebing yang lebih tinggi untuk dilompati, gunung yang lebih tinggi untuk didaki, pria yang lebih kejam untuk dilawan, dan lebih banyak wanita cantik untuk dimenangkan. Dan bahkan jika kita benar-benar mencapai tujuan ini, itu hanya dapat memberikan kesan palsu tentang kepercayaan diri, yaitu kepercayaan yang berasal dari diri kita sendiri. Jenis kepercayaan diri ini berakar pada kesombongan, dan seperti kata pepatah, sebelum kejatuhan datang kesombongan. Petualangan, pertempuran, dan keindahan sedang menggeser pasir yang ada di atasnya. Tidak ada identitas manusia yang dapat dengan aman dibangun. Ada fondasi batu yang lebih aman, kuat, dan stabil. Fondasi yang akan membantu kita sebagai manusia mencapai pemenuhan, kebesaran, dan kemuliaan yang kita rindukan. Fondasi batu adalah konteks untuk petualangan, pertempuran, dan keindahan. Itu adalah esensi manusia. Apakah itu? Seorang pria sebenarnya telah diciptakan Tuhan untuk memulai menghasilkan cinta melalui pemberian diri untuk pengantin wanitanya dan semua wanita. Ini adalah panggilannya pada awalnya, dan itu tetap menjadi panggilan mulianya sampai hari ini. Tanpa mengalami tipe pengorbanan yang maskulin, seorang suami atau ayah belum mencapai kelelakian, juga tidak sepenuhnya hidup. Saat yang menentukan bagi setiap orang ditentukan bagaimana dia menanggapi dan menanggung krisis pribadinya. Disinilah tepatnya kita bertemu dengan seorang tokoh, Santo Yosef, untuk pertama kalinya dalam kitab suci. Di tengah krisis pribadi yang besar, istrinya mengandung tanpa keterlibatannya. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkannya. Tempatkan diri kita di posisi Santo Yosef. Bagaimana Anda atau saya menanggapi kekasih kita, tunangan kita, tiba di tempat kejadian
mengandung 3 bulan tanpa keterlibatan kita. Tanggapan Santo Yosef sangat penting dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentang bagaimana kita, seorang pria, dipanggil untuk membangun cinta yang memberikan dirinya. Kitab suci memberitahu kita bahwa Santo Yosef sebagai pria yang bijak dan tidak mau mempermalukan Maria dan memutuskan untuk menceraikannya secara diam-diam. Pelajaran penting pertama yang kita pelajari dari Santo Yosef adalah bahwa dia tidak tergantung pada Maria atau pada wanita untuk suatu pembenaran atau validasi. Tidak juga bergantung untuk menentukan identitas dirinya. Santo Yosef tidak berpegang pada perempuan sebagai sarana untuk memperoleh sanjungan. Santo Yosef sebaliknya bergantung pada Tuhan dan menaruh kepercayaannya pada Bapa Surgawinya. Dengan kata lain, identitas Santo Yosef ada pada penciptanya dan bukan pada makhluk ciptaannya. Pelajaran kedua yang kita pelajari dari teladan Santo Yosef yaitu Santo Yosef menolak mempermalukan Maria. Ini penjelasannya. Jika Santo Yosef meninggalkan Maria sendirian dalam kehamilannya, maka Maria akan diperiksa oleh penduduk desa Nazaret setempat. Maria akan menanggung rasa malu, kritik, dan penilaian dari para tetangganya tanpa ada yang membelanya. Dia pasti akan dipermalukan. Selain itu, Santo Yosef tidak ingin mengungkap misteri Maria yang membuat dia berdosa. Ia hanya ingin melindungi taman Maria dari rasa malu, dan justru karena itu sehingga dia dipilih Tuhan untuk mengambilnya ke dalam rumahnya. Pertempuran harus dilakukan dari kelemahan kita, karena kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan. Untuk menjadi pria sejati, kita tidak hanya menerima dosa-dosa kita dan mengakui kelemahan kita, melainkan mengakui dosa-dosa kita dan merangkul kelemahan kita. Atau lebih baik lagi, merangkul kelemahan kita dan membiarkan Kristus menghembuskan kekuatannya ke dalam kelemahan itu. Di dalam kelemahan itulah Kristus dapat dimuliakan di dalam kita. Mengapa? Karena ketika kita mengakui kelemahan kita dan hal-hal besar terjadi setelah pengakuan kita, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan hal-hal ini dan bukan diri kita sendiri. Kita menerima wanita dengan terlebih dahulu melakukan apa yang Santo Yosef lakukan, mengakui kehancuran kita, ketidaklayakan kita, kelemahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita membiarkan ketidaklayakan dan kehancuran itu diam-diam mendikte perilaku kita. Jika kita tidak mengakui kehancuran kita kepada Tuhan, kita mungkin secara tidak sengaja menghancurkan istri dan anak-anak kita. Mari kita refleksikan bersama Santo Yosef. Bayangkan sejenak penghinaan yang diterima Santo Yosef. Dia mengakui keterbatasannya dan menyerahkan situasi mengandungnya Maria kepada Tuhan. Dan Tuhan memanggilnya untuk menelusuri kembali dan mengambil posisinya sebagai pembela, pelindung, dan penjaga sang perawan. Apa yang akan dikatakan penduduk desa Nazaret? Skandal apa yang harus Santo Yosef tanggung? Namun, meskipun penghinaan yang akan dia alami, dia melakukan seperti malaikat Tuhan perintahkan. Pelajaran penting ketiga yang kita pelajari dari teladan kepahlawanan Santo Yosef adalah bahwa kunci untuk menjadi pria sejati adalah pertama-tama menjadi rendah hati.
Langkah pertama Santo Yosef menuju kebesaran kebapaan adalah menerima wanita yang benihnya adalah Yesus yang meremukkan kepala setan. Kerendahan hati datang melalui Maria, dan kerendahan hatilah yang menghancurkan si jahat. Untuk menjadi ayah yang hebat, kita harus menerima bunda yang terhebat. Dan dengan menerima bunda, kita benar-benar akan menerima putra yang menghancurkan musuh kelelakian kita. Santo Yosef menjadi ikon Allah Bapa. Meniru Bapa dengan mempercayakan misinya kepada Maria, dan dengan melakukan itu dia menjadi seorang suami yang hebat dan ayah yang terhebat. Jika itu cukup baik untuk Bapa, Putra, Penginjil Yohanes, dan Santo Yosef, itu pasti cukup baik untuk saya dan kita semua. Awal dari panggilan luar biasa Santo Yosef dipengaruhi oleh penerimaannya terhadap Maria di dalam rumahnya dan di dalam hatinya. Panggilan kita sebagai suami dan ayah hanya akan menjadi besar jika kita merendahkan diri dengan menerima Maria dan membangun cinta dengan memberikan diri kepada istri dan anak-anak kita. Tapi apa artinya menerima wanita? Untuk menjadi ayah dari gambar Allah Bapa, kita menjadi suami seturut gambar Kristus. Kita dipanggil untuk mempersatukan diri kita dengan pengantin perempuan kita, sama seperti Kristus mempersatukan dirinya dengan gerejanya. Dengan melakukan itu, kita mampu menjadi ayah yang hebat. Sulit untuk membangun cinta dengan memberikan diri dalam pernikahan kita. Pernikahan kita akan mengalami saat-saat yang penuh paksaan, dendam, pertempuran sengit, perpecahan, dan ledakan. Kita harus berpegang pada istri kita. Ketika kita tetap memikul kuk bersama istri kita dan menanggung beban bersama, maka kita sebagai pasangan dapat menarik lebih banyak beban keluarga daripada jika kita berusaha melakukannya sendiri. Kunci untuk membangun cinta yang memberi diri dalam pernikahan dan menyembuhkan luka istri kita adalah menanggung lukanya seperti luka kita sendiri. Istri kita bukanlah beban, mereka bukanlah beban, mereka bukanlah musuh. Kita berbagi beban mereka sebagai beban kita dengan tidak membenci, selalu memaafkan, dan berdoa untuk mereka setiap hari. Pria yang membangun cinta, yang memberi diri, memilih untuk tidak melukai istrinya, melainkan menanggung beban istrinya sebagai miliknya, dan dengan berbuat demikian, ia menolak menjadi musuh dan menjadi sumber kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surga.